Generasi Baru Indonesia Komisariat UIN Suskaryau. Tajuk kegiatan Bank Indonesia Mengajar dan Sosialisasi Beasiswa 2024 yang diadakan di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Tajuk acara Tasyakuran Milad Prodi PMI ke-26 tahun yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Ikatan Mahasiswa Minang UIN Suskaryau atau Imamika gelar acara Basuo Sabalum Puaso atau Basapo untuk menyambut bulan suci Ramadan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Dwi Wulandari, inilah Suska News selengkapnya. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suskaryau, tajuk pelantikan organisasi mahasiswa sefakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tahun 2024, yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Guna melanjutkan estafet kepemimpinan, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar pelantikan Ormawa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial periode 2024 di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau pada 24 Februari 2024. Pelantikan Ormawa Fekonsos ini dihadiri oleh Dekan Fekonsos beserta jajarannya, Ketua dan Sekretaris Program Studi Fekonsos, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, serta Ketua Senat Mahasiswa beserta jajarannya. Dengan mengangkat tema revitalisasi solidaritas, kualitas, dan loyalitas untuk HMPS yang berkemajuan dengan aksi kolaborasi yang bertujuan dapat meningkatkan semangat berorganisasi dan dapat mempererat tali silaturahmi antar Ormawa Fekonsos. Acara pelantikan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat berorganisasi bagi mahasiswa agar mau tidak luntur semangat dalam mengikuti organisasi, kemudian juga aktif dalam berorganisasi, kemudian juga mempererat tali silaturahmi antara Ormawa selingkungan Fekonsos 2024 ini. Ormawa Fekonsos ini dilantik secara langsung oleh Dekan Fekonsos yang diawali dengan pembacaan sumpah jabatan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga berisi seminar nasional yang bertemakan revitalisasi semangat juang mahasiswa untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 yang bertujuan agar mahasiswa lebih semangat dalam membangun bangsa yang lebih baik untuk kedepannya. Serta juga diisi dengan acara hiburan, yaitu tari kreasi dari HMPS Manajemen, puisi dari HMPS Administrasi Negara, dan flash mob dari HMPS D3 Administrasi Perpajakan. Mahyarni, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suskaryau berharap kedepannya seluruh Ormawa yang sudah dilantik dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya agar fakultas dan program studi bisa saling bersinergi untuk maju dalam mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Harapan untuk mahasiswa yang sudah dilantik pada hari ini diharapkan mereka bisa mengemban amanah dalam melakukan organisasi, dan kita berharap fakultas dan semua prodi itu bisa saling bersinergi untuk maju dalam mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang gemilang dan terbilang. Insya Allah pada masa akan datang. Kita punya kerja berat dalam rangka memperjuangkan dan mewujudkan akreditasi yang unggul pada masa yang akan datang. Diharapkan, setelah dilantiknya pengurus Ormawa Fekonsos tahun 2024 ini, bisa mencapai tujuan dari visi dan misi, serta meningkatkan kegiatan dalam berorganisasi. Rizka Amelia Almarwani,
Nurhani Astuti, Suska TV. Dalam upaya meningkatkan kapabilitas kepemimpinan, Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau, gelar acara latihan dasar kepemimpinan organisasi atau LDKO yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau. Latihan dasar kepemimpinan organisasi atau LDKO resmi dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024. Acara yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam ini digelar di Aula Gedung Rektorat Lantai 5 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ketua HMPS MPI mengatakan, acara ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa manajemen pendidikan Islam dengan keterampilan kepemimpinan yang efektif, serta memperkuat integritas dalam tanggung jawab kepemimpinan. Kita sama-sama ketahui nih bahwasannya mahasiswa MPI ini sendiri cukup banyak yang antusias yang berkecimpung dalam organisasi. Nah, dalam kegiatan LDKO ini harapannya memang kepada mahasiswa-mahasiswa yang berorganisasi tersebut itu dikasih modal, dikasih bekal, itu latihan dasar tentang materi kepemimpinan dan administrasinya. Salah satu materi yang disampaikan dalam LDKO adalah pembelajaran tentang etika dan integritas dalam kepemimpinan. Para peserta diajak untuk memahami pentingnya kejujuran, kolaborasi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan serta keputusan yang akan diambil sebagai seorang pemimpin. Salah seorang peserta LDKO menyatakan bahwa kemampuan kolaborasi dan manajemen waktu akan sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Karena menurutnya, seorang pemimpin adalah suatu individu yang harus bisa berpikir kreatif untuk kemajuan organisasinya, serta orang yang bisa menstrukturkan kegiatannya. Tentunya yang kita dapat dari materi kepemimpinan ini, jika teman-teman memang dari organisasi gitu kan, ini bisa diterapkan di dalam organisasi kawan-kawan semua. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Tuti bahwasannya kepemimpinan itu harus bisa berkolaborasi, karena pemimpin ini butuh ide-ide yang kreatif gitu untuk mengembangkan organisasinya, apalagi untuk diri kita sendiri. Kemudian sebagai seorang pemimpin tentunya kita juga harus bisa memanage waktu dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali agar kegiatan kita itu terstruktur gitu. Program seperti LDKO ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk generasi pemimpin yang berintegritas dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam membangun masyarakat yang lebih baik di masa depan. Zamratul Ihwan, Devi Karisma, Suska TV. Generasi baru Komisariat UIN Sultan Syarif Kasim Riau, taja kegiatan Bank Indonesia Mengajar sekaligus sosialisasi beasiswa 2024 di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau. Sebagai upaya untuk menambah pemahaman seputar Bank Indonesia dan beasiswa, generasi baru Indonesia Komisariat UIN Suskaryau gelar kegiatan Bank Indonesia Mengajar dan Sosialisasi Beasiswa 2024 di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau pada 5 Februari 2024. Kegiatan yang ditaja oleh Genbi Komisariat UIN Suskaryau ini membahas seputar Bank Indonesia, sekaligus mensosialisasikan tentang metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau yang biasa dikenal dengan Kode KRIS. Tak hanya itu, kegiatan kali ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan beasiswa Bank Indonesia 2024 yang telah dibuka. Beberapa tamu undangan turut menghadiri kegiatan ini, mulai dari Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suskaryau, Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia Provinsi Riau, jajaran kepengurusan Genbi Komisariat UIN Suskaryau, serta turut dihadiri oleh kurang lebih 200 mahasiswa UIN Suskaryau. Kegiatan kali ini berlangsung meriah, dikarenakan tingginya antusias para mahasiswa dalam memberikan pertanyaan.
ditambah dengan serangkaian kegiatan menarik lainnya seperti games tentang Bank Indonesia, pembagian door prize, dan ditutup dengan foto bersama. Yas Rizal, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Uinsus Karyau, memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan sosialisasi ini, bahwa para mahasiswa calon penerima beasiswa harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan berharap para mahasiswa bisa berkomitmen terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ini merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan, dan yang terpenting adalah bagaimana saat kita menyatakan sebagai penerima beasiswa, kita harus punya komitmen dengan regulasi yang ada di tempat kita penerima beasiswa, dan apa goal atau endingnya nanti tentu sukses, sebagaimana harapan-harapan, tidak hanya harapan dari kita, termasuk harapan-harapan orang tua. Dalam sosialisasi mengenai beasiswa, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi para mahasiswa. Dihimbau agar mempersiapkan seluruhnya dengan matang, sama halnya yang disampaikan oleh Anissa Rahmalubis, selaku pemateri dalam sosialisasi kali ini, yang merupakan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Harapannya yang pasti semoga adik-adik semua dapat semangat mempersiapkan segala persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, tetap persiapannya yang matang, jadi sehingga pas waktu seleksi itu semuanya itu maksimal dan kita dapat menjaring talenta-talenta baru sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Setelah sukses terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi individu dan pengembangan karakter, agar mampu menjadi insan unggul dan berdaya saing. Rizka Amelia, Farhan Yazid Ismail, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai Forum Mahasiswa Bidik Misi Uinsus Karyau yang telah sukses menyelenggarakan acara Forum Ta'aruf Mahasiswa Berprestasi Bidik Misi dan KIP Kuliah 2023. Tetaplah bersama kami. Forum Mahasiswa Bidik Misi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Taja kegiatan Forum Ta'aruf Mahasiswa Berprestasi Bidik Misi dan KIP Kuliah 2023 yang diselenggarakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Uinsus Karyau. Guna meningkatkan rasa solidaritas antar mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi KIP Kuliah, Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, taja Forum Ta'aruf Mahasiswa Berprestasi Bidik Misi dan KIP Kuliah 2023 yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Uinsus Karyau pada 28 Februari 2024. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Uinsus Karyau, Ketua Umum Formadiksi Uinsus Karyau, Demisioner Beasiswa Bidik Misi Angkatan 2019, seluruh Ketua Dema Fakultas Uinsus Karyau, serta diikuti oleh 370 peserta. Tidak hanya sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar sesama, acara ini juga diisi dengan penyampaian materi terkait beasiswa KIP Kuliah oleh perwakilan dari Kementerian Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta pemberian motivasi oleh Ketua Kehormatan Uinsus Karyau dan Demisioner Bidik Misi Angkatan 2019. Nurmansyah selaku Ketua Pelaksana menyatakan bahwa acara ini dilaksanakan agar para penerima beasiswa KIP Kuliah Angkatan 2023 ini dapat saling mengenal satu sama lain dan mengetahui bahwa mereka memiliki keluarga, yaitu Formadiksi Uinsus Karyau. Selain itu, acara ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh Formadiksi melalui Kementerian Dalam Kampus. Nah, maka daripada itu kami melaksanakan acara Formadiksi ini supaya adik-adik angkatan tahun 2023 ini dia mengetahui yang mana kawan yang sama-sama penerima beasiswa KIP dan dia mengetahui bahwasanya di beasiswa KIP kuliah ini ada keluarga, yaitu Formadiksi Uinsus Karyau. Acara Formadiksi ini bukan baru sekali dibikin, tetapi acara Formadiksi ini memang
acara yang tahunan dilaksanakan oleh Formadiksi, yaitu melalui dari Kementerian Dalam Kampus. Edi Erwan selaku Wakil Rektor 3 UIN Suska Riau berharap agar para mahasiswa UIN Suska Riau dapat memiliki kepribadian dan prestasi yang baik, serta meningkatkan motivasi dan semangat untuk meraih dan mempertahankan prestasi yang sudah dicapai, sehingga secara tidak langsung mewujudkan UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Untuk mewujudkan mahasiswa UIN Suska Riau yang memiliki kepribadian yang baik, yang juga memiliki prestasi yang baik. Tentu itulah harapan kita. Harapan Bapak tentunya mahasiswa yang setelah mengikuti kegiatan ini bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan semangatnya, dan tidak kalah pentingnya tentunya dapat meraih prestasi itu, mempertahankan prestasi yang sudah dicapai, dan tentunya ini akan secara tidak langsung akan mewujudkan UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Dengan terlaksananya acara ini, diharapkan para mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah dapat membangun rasa kekeluargaan antar satu sama lain dan meningkatkan motivasi untuk meraih dan mempertahankan prestasi yang sudah dicapai. Farhan Hidayat, Kayana Zahrawardi Putri, Suska TV. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka Universitas periode 3 tahun akademik 2024-2025 yang berlangsung di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Sebagai bentuk apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan akademik di perguruan tinggi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka Universitas periode 3 tahun akademik 2024-2025 yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 21 Februari 2024. Sebelum pemindahan tali toga pada wisudawan, diawali dengan pembacaan surat keputusan Rektor UIN Suska Riau tentang program doktor ke-50, program magister ke-81, serta program sarjana dan diploma 3 ke-101 oleh Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau. Wisudawan yang resmi dilantik oleh Rektor UIN Suska Riau kali ini berjumlah sebanyak 600 wisudawan, yang mana 49 orang dari pasca sarjana, 150 orang program sarjana dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 9 orang dari Fakultas Psikologi, 89 orang dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 41 orang dari Fakultas Usuluddin, 76 orang dari Fakultas Sains dan Teknologi, 46 orang dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 75 orang dari Fakultas Syariah dan Hukum, serta 65 orang dari Fakultas Pertanian dan Peternakan. Sebelum pembacaan surat keputusan wisudawan berprestasi terbaik fakultas dan universitas oleh Rektor UIN Suska Riau pada prosesi wisuda kali ini, terdapat penampilan solo song dari perwakilan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan berbekalkan semangat belajar dan tentunya dukungan dari orang terdekat di sekeliling kita, menjadi salah satu kunci untuk membangun intensi positif ke depannya. Untuk momen hari ini, saya pertama mengucapkan Alhamdulillah, rasa syukur kepada diri sendiri dan kepada kedua orang tua dan dosen-dosen, dan juga rasa syukur saya kepada istri saya yang selalu mendampingi saya sejak S1 sampai S2. Karena saya sudah nikah di S1, maka sampai S2 dia setia untuk mendampingi saya. Pertama, sebagai mahasiswa, jangan masuk lokal sebelum belajar apa yang akan dipelajari oleh dosen. Karena isi otakmu dulu dengan ilmu, baru menghadapi dosennya. Jika otakmu penuh, maka apapun yang disampaikan oleh dosenmu, insya Allah akan diterima dan itu menjadi nikmat ketika kita belajar. Momentum wisuda tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Dengan diperhatikannya jumlah wisudawan yang biasanya setiap periode dilantik sebanyak 800 wisudawan, kini dikurangi jumlahnya menjadi 600 wisudawan. Dengan adanya momentum pelantikan ini menunjukkan bahwasannya wisudawan sudah resmi menjadi alumni dari UIN Suska Riau, yang mana harus menumbuhkan dedikasi dan berintegrasi. Ya, alumni harus punya dedikasi tinggi,
menunjukkan bahwa mereka sudah ditempa bagaimana kurikulum integrasi terbangun dengan baik, kemudian mereka tentu ingin menunjukkan jati diri mereka di tengah-tengah masyarakat sebagai alumni, sebagai masyarakat akademis yang justru dapat berkontribusi dalam kebangsaan dan keindonesiaan seperti yang kita sampaikan tadi. Ini penting artinya karena mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya memiliki karakteristik, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin tinggi yang sudah terukur. Sebagai alumni dari UIN Suskaryau yang ditempa dengan karakter islami dan berintegritas, wisudawan diharapkan dapat mengembangkan keilmuan yang dimilikinya dengan membangun diri di tengah masyarakat luas, tentunya sebagai masyarakat akademis yang harus tampil sebagai penggerak perubahan di kehidupan bermasyarakat. Tim Liputan Suska TV. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam gelar acara Tasyakuran Milad Prodi PMI ke-26 tahun yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Memasuki usia ke-26 tahun, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar Tasyakuran Milad Prodi PMI bersempena dengan penyambutan bulan suci Ramadan yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau pada 29 Februari 2024. Perayaan milad kali ini dihadiri oleh Ketua Prodi PMI yang sekaligus ikut serta dalam prosesi pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur bertambahnya usia Prodi PMI. Dan turut dihadiri oleh para dosen, Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi PMI beserta jajaran, serta seluruh mahasiswa aktif Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Mendekati bulan suci Ramadan, milad kali ini tidak hanya sebagai bentuk perayaan hari ulang tahun saja. Acara milad kali ini juga ditujukan sebagai ajang silaturahmi dan bermaaf-maafan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, guna terciptanya hubungan yang baik antar dosen, para mahasiswa, serta alumni. Mengangkat tema, mewujudkan PMI yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, tersirat makna dan harapan besar untuk Prodi PMI ke depannya, agar selalu menjadi prodi yang baik dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan yang disampaikan dengan Dakwatul Ihsan selaku Ketua Pelaksana dalam Milad PMI. Mungkin dengan tema kita pada Milad kali ini, yaitunya kami seluruh mahasiswa PMI sekaligus panitia mengharapkan ke depannya untuk PMI lebih jaya lagi dan membentuk sebuah negara atau kelompok yang baldatun, sebuah kelompok thayyibatun yang baik, rabbun ghafur yang dirahmati dan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam penampilan menarik turut menghiasi perayaan milad, mulai dari penampilan pencak silat, pembacaan puisi, penyampaian kesan dan pesan dari dosen PMI, ceramah agama, dan ditutup dengan makan bersama. Setelah sukses mencapai akreditasi A, Prodi PMI memiliki mimpi besar pada tahun ini, yakni menjadikan akreditasi Prodi menjadi akreditasi unggul, dan diharapkan para mahasiswa PMI dapat terus memberikan manfaat dan kontribusi kepada masyarakat luas. Dan tentunya ini menjadi suatu amalan ilmu yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi intinya adalah apa yang kita berikan itu dapat diaplikasikan oleh mahasiswa di masyarakat. Tahun ini kita sedang mempersiapkan sebenarnya yang namanya ISK atau konversi dari akreditasi A untuk mencapai akreditasi unggul. Terkenal dengan slogan pemberdaya muda, diharapkan setelah memasuki usia yang baru, Prodi PMI mampu melahirkan generasi yang berkualitas dan loyalitas untuk dapat berkiprah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Ade Febriani, Farhan Yazid Ismail, Suska TV. Setelah ini kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya acara penutupan kegiatan Geografi Time 2 tahun 2024
oleh HMPS Pendidikan Geografi UIN Suskaryau. Tetaplah bersama kami. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi UIN Suskaryau tajak kegiatan acara penutupan Geografi Time 2 atau G-Time 2 yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Setelah sukses menggelar kegiatan Geografi Time 2 atau G-Time 2 sejak 10 Februari lalu, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi adakan acara penutupan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau pada 17 Februari 2024. Kegiatan penutupan ini dihadiri dan ditutup oleh Sekretaris Prodi Pendidikan Geografi, didampingi para pimpinan Ormawa selingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau, serta para peserta yang tak kalah antusias. Kegiatan G-Time 2 ini telah dilakukan secara hybrid, melalui Zoom meeting untuk babak penyisihan dan offline untuk babak final. Adapun yang diperlombakan pada kegiatan ini adalah cerdas cermat, Olimpiade Geografi Bumi dan Astronomi, esai, serta mading 3 dimensi, dengan jumlah peserta sebanyak 160 orang dari kalangan siswa sampai mahasiswa. Dengan mengangkat tema menyadari inovasi melalui perkembangan teknologi di era globalisasi, kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan mahasiswa untuk turut aktif dalam melakukan inovasi melalui satu langkah kecil pergerakan agar dapat tersusun menjadi sebuah pergerakan besar dan berdampak. Dan kalau pesan sih nggak ada suatu perubahan kalau nggak ada suatu kegiatan dan pekerjaan langsung gitu. Nah mungkin harapan saya ke depannya dengan acara seperti ini, adik-adik kami juga yang kami undang dari luar juga ada dapat pengalaman juga dan inovasi-inovasi juga yang nantinya mereka bisa kembangkan di luar nantinya gitu kan. Bintang Yolanda selaku peserta asal Institut Pertanian Bogor turut berbangga dan berbahagia atas kesuksesannya dalam mengikuti kegiatan ini. Ia juga berharap agar kegiatan ini dapat dilanjutkan secara berkala guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membangun nilai bagi para pelajar. Aku berharap banget ya tahun depan di tahun 2025 akan dilaksanakan kembali Geografi Time yang ketiga, karena aku sebagai peserta atau partisipan ngerasa banget kalau misalnya dapat impact atau value dari acara kali ini, seperti melatih jiwa kepenulisan aku dan presentasi aku juga, dan tentunya jadi lebih tanggung jawab juga sama banyak hal, sehingga ini pastinya akan ngasih value lebih untuk teman-teman SMA yang berolimpiade dan ataupun buat mahasiswa-mahasiswa juga. Dengan suksesnya acara ini diharapkan G-Time terus berinovasi dan mengerahkan programnya dalam menggait peserta tingkat nasional secara lebih luas, bahkan hingga mencapai kancah internasional. Fadel Ananda, Dwi Wulandari, Suska TV. Forum Kajian Islam Intensif atau FKII Asyams, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, tajak kegiatan tarhib pawai dan ceramah menyambut bulan suci Ramadan di halaman Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Guna meningkatkan semangat para aktivis dakwah antar Fakultas Lingkungan UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Forum Kajian Islam Intensif atau FKII Asyams tajak tarhib pawai dan ceramah menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah diadakan di halaman Gedung Islamic Center UIN Suskaryau pada 7 Maret 2024. Kegiatan tarhib pawai dan ceramah menyambut bulan suci Ramadan dihadiri oleh 7 rahis dari masing-masing fakultas, diantaranya FSI An-Nahl dari Fakultas Pertanian dan Peternakan, di sisi Al-Fatih dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, FS Nuri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, PDC Insight dari Fakultas Psikologi, FK Masya dari Fakultas Syariah dan Hukum, dan Al-Fatah Al-Muntazar dari Fakultas Usuluddin, serta ISC Alik Fisodi dari Fakultas Ekonomi Sosial.
pawai yang berlangsung dari halaman Gedung Islamic Center UIN Suskaryau dan berakhir di Masjid Al-Jami'ah UIN Suskaryau. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang pada setiap mahasiswa yang bergabung pada kelompok Rohis Fakultas UIN Suskaryau agar mempererat tali ukhuwah Islamiyah antar Rohis Fakultas. Selain berbagi ilmu dan meningkatkan semangat para aktivis dakwah, Forum Kajian Islam Intensif atau FKII Asyams berfungsi sebagai wadah untuk menebarkan kebaikan antar UKK dan UKM. Hal ini didukung dengan adanya rencana kolaborasi pada pembuatan agenda yang berkaitan tentang religi atau keislaman antar UKK dan UKM UIN Suskaryau. Pesannya kita semoga lebih giat lagi, semoga lebih semangat lagi untuk berdakwah sebagai kami anggota Rohis kan, sebagai semangat lagi untuk menebarkan kebaikan kita bersama, untuk menebarkan kebaikan antara UKK dan UKM. Kita membuat agenda-agenda yang baik, itu agenda tentang religi atau keislaman gitu. Muhammad Jaki selaku pemateri menyampaikan tips agar mahasiswa lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa dengan memperhatikan lingkungan pertemanan, memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencari tahu tentang fadilah di bulan suci Ramadan. Seperti yang beliau sampaikan dalam materi kajiannya, antara lain penebus dosa, meningkatkan pahala, dan adanya malam 1000 bulan atau malam yang istimewa di bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama itu untuk agar kita semangat, kita paksain untuk beribadah. Karena kalau tidak dipaksa, sulit rasanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, carilah teman atau circle agar bisa memotivasi diri ini beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu kita harus mengetahui fadilah-fadilah amal yang kita lakukan agar bisa bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan kepada seluruh lembaga dakwah fakultas dapat meneruskan kegiatan rohani Islam dengan mengadakan majelis-majelis yang bersifat membangun religius diri mahasiswa dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ade Febriani, Alia Azahra, Siska TV. Ikatan Mahasiswa Minang atau Imamika gelar acara Baswo Sabalung Puaso atau Basapo untuk menyambut bulan suci Ramadan di Gedung Islamic Center UIN Suskaryau. Sebagai upaya untuk menyambung tali silaturahmi antar mahasiswa Minang UIN Suskaryau, Ikatan Mahasiswa Minang atau Imamika UIN Suskaryau gelar acara Baswo Sabalung Puaso atau Basapo dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan di Gedung Islamic Center pada 9 Maret 2024. Acara ini turut dihadiri oleh pembina Imamika UIN Suskaryau, dosen UIN Suskaryau, demisioner Imamika UIN Suskaryau, serta para mahasiswa dengan suku Minang yang mengenyam pendidikan di UIN Suskaryau. Basapo merupakan agenda yang baru pertama kali dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan oleh Imamika UIN Suskaryau. Dalam acara Basapo ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti penampilan bakat dari anggota Imamika, talk show, serta ditutup dengan makan bersama oleh para mahasiswa Minang UIN Suskaryau. Radian Pamungkas, selaku ketua pelaksana, menyampaikan bahwa acara Basapo ditujukan agar para mahasiswa Minang UIN Suskaryau dapat berkumpul sebelum bulan suci Ramadan. Ia juga menyampaikan bahwa dalam bulan suci Ramadan kali ini, Imamika akan mengadakan kegiatan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sesuai dengan tema Basapo berkumpul sebelum puasa, itu kegiatan bahwasanya kegiatan Minang UIN Suskaryau itu kita berkumpul. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang perdana, yang luar biasa, yang dimana setiap yang memiliki berdarah suku yang berbeda berkumpul dengan kegiatan Basapo yang diadakan acara ini. Alaidin Koto selaku pembina Ikatan Mahasiswa Minang UIN Suskaryau menyampaikan dengan datangnya bulan suci Ramadan,
para mahasiswa diharapkan untuk dapat terus bersemangat dan fokus dalam menuntut ilmu, serta tetap menjalin tali silaturahmi antar mahasiswa UIN Suskaryau. Yang pertama, tentu puasa jangan jadikan sebagai alasan untuk tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Justru dengan puasa itu lebih fokus belajar. Yang pertama kan. Yang kedua, untuk tetap meningkatkan silaturahim di antara sesama mahasiswa, ya, karena nilai silaturahim itu dalam bulan Ramadan menjadi sangat tinggi artinya. Jadi dengan masuknya bulan Ramadan ini untuk mahasiswa khususnya Imam Mika semakin giat untuk belajar, semakin fokus. Semoga dengan berakhirnya acara Basapo tahun ini, para mahasiswa Minang UIN Suskaryau dapat terus menjaga tali silaturahmi dan Imam Mika dapat terus mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk para mahasiswa Minang UIN Suskaryau. Muhammad Rizky Rianda, Lala Raudatul Salama, Suska TV. Informasi mengenai acara Basuwo Sabalung Puaso atau Basapo untuk menyambut bulan suci Ramadan tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dwi Wulandari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.